No? Nggih. Ini dikhalis khusus itu. Untuk nami orang semua. Oh, nggih. Kalian ini 1000 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati Sahibul Bait, Sahibatul Hajah, Ibu Sadikun sekeluarga, dan juga Bapak Suryanto, ngapunten. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para asatid, para sesepuh, para bini sepuh, lan sedaya para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mugi-mugi majelis menika dados majelis ingkang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Mugi-mugi ingkang sareng-sareng kita waos kalimat-kalimat thayyibah, kita waos surah Yasin sareng-sareng kala wau ingkang kita tujukan kagem almarhumin almarhumat, wabil khusus Ibu Kasinah. Mugi-mugi sedaya dipun trami oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau-beliau sedaya sekecil apapun kekhilafanipun dipun ngapura, dipun sepura, dipun ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, mugi-mugi kita ingkang hadir menika nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Dan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya nek sampun sumarih sudah meninggal, mudah-mudahan juga banyak yang mengirim doa. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada dalu menika niki basane napa niki, Jawa napa Indonesia? Jawi mawon, campuran mawon nggih. Soale kula niki Jawa tapi kadang-kadang nggih mboten Jawa. Alhamdulillah dalu menika kita saged sareng-sareng kempal wonten majelis menika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau yang ada dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa khaffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Hadis menika terjemahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak duduk suatu kaum di suatu majelis kados malam dalu menika yadhkurunallaha azza wa jal, yang isinya majelis itu kita semua ini berzikir pada Allah dan juga kirim doa, illa khafathumul malaikah, kecuali malaikat mengelilingi mereka. Mudah-mudahan dalu menika malaikat mengelilingi kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah,
dan turun kepada mereka, yaitu kepada kaum yang berzikir bersama-sama, membaca kalimat-kalimat thayyibah, Allah menurunkan sakinah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah memuji kaum tersebut, memuji orang-orang yang berzikir tersebut, fiman indahu, kepada makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalu menika kita sedaya memperingati 1000 hari wafatnya Ibu Kasina. Sajatosipun namine ceramah niku tempun timuti sami. Mesti ngajak datang kesaenan, mesti ngajak kepada kebaikan. Kita ini sebagai orang-orang yang ahli tahlil, sebenarnya seharusnya keimanan dan ketakwaan kita ini lebih tebal, mohon maaf, daripada orang-orang yang mboten remen tahlil. Soalnya nopo? Tahlil ini kan ketika wonten sederek kita, tanggi kita wafat, niki wonten tahlil 7 hari. Lalu wonten tahlil sekawan doso dinten. Lalu wonten tahlil 100. Lalu wonten haul setunggal tahun pendae. Lalu kemudian haul kedua, lalu kemudian 1000 hari. Lalu ada haul berikutnya. Niki kirim doa. Kenapa kula kok menyampaikan seharusnya keimanan dan ketakwaan kita lebih tebal, karena setiap saat kita niki selalu diingatkan dengan kematian. Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti bersabda, kafa bil mauti wa'idho. Cukup kematian itu menjadi nasihat. Tinggal kita ini mau mengambil nasihat napa mboten. Karena sesungguhnya hidup itu mboten dangu. Kula sing dereng sekawan dosa niku merasa bahwa hidup ini baru kemarin. Saya berlari-lari seusia anak kula. Kula tanglet ayah kula yang usianya 75 tahun, alhamdulillah tasih sehat. Kula tangleti, ternyata rasanya juga baru kemarin. Dados urip niku nek diangen-angen, singen kula mungkin kali panjenengan sami, tasih alit niku ketoke umur swidak, umur 70 niku sik dangu. Tapi lek sakniki pun umur swidak, niku kraosipun nembe napa pun dangu urip niku. Nembe mawon nggih. Mboten kraos. Kita hidup di dunia namung sekedap. Buktinya napa? Dan Al-Qur'an niku wonten surah Al-Hajj. Tiang-tiang kafir niku kan kata sing menentang pada Rasulullah, lalu kemudian menantang untuk disegerakan azab. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Wa yasta'jilunaka, dan mereka orang-orang kafir niku meminta untuk disegerakan kepadamu Muhammad bil azab, dengan datangnya siksa. Soalnya yang mboten percaya ini kadang-kadang nantang. Bisa gak ono ini sing jare disiksa dhisik wong aman-aman donya ya enak. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Ternyata satu hari inda rabbik, di sisi Tuhanmu, di sisi Allah niku seperti 1000 tahun hitungan kita hidup di dunia. Gampangane ngeten. Tiang nek umur swidak telu niki dijukuk rata-rata man nggih, bener rata-rata, kurang lebihnya nggih. Wong sing lebih nggih niki fadhol, mugi-mugi sae perilakunya, sehingga kata Rasulullah, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, itu termasuk orang yang sebaik-baik manusia, orang yang panjang umurnya, sae amal perbuatannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang niku. Lah, tiang nek umur swidak telu niku tibake diukur kali waktu akhirat, niku dikalkulasi niku mek sak jam setengah. Dados malaikat nek ningali kita sedaya niki sakjane urip swidak 3 tahun niku uripe mek sak jam setengah. Makanya mboten heran nek ten Quran niku kuatah Allah memperlihatkan tentang waktu. Bersumpah dengan waktu, wadduha wal fajr wal asri, jelas demi masa.
walaili, demi waktu malam. Niki waktu sedaya. Karena waktu ini tidak bisa dihentikan. Tambah tahun, saat ini pun 2016, tapi tidak ada yang bisa menghentikan saya pengen balik lagi usia sekian. Mboten nonton. Sing jelas 2016 1437 Hijriah kula lan panjenengan sedaya niki kontrake tambah tipis. Mbuh sapa dhisik nggih? Napa panjenengan riyen kula kari-kari, napa kula kari-kari panjenengan riyen? Mboten napa-napa, mboten sarebutan. Wong niki sedaya sampun ditetelaken. Sing penting kan bagaimana persiapan kita untuk menjemput itu. Lah kita ini selalu diingatkan dengan peringatan semacam ini. Jangan sampai mayoritas dari kita, naudzubillah, niku wangsul ngeten iki mboten bertambah. Sombayange nggih pancet, mboten ditambahi sing sunah-sunah. 5 waktu kadang pun mepet-mepet. Mugi-mugi ten daerah mriki mboten wonten sing ngoten. Tapi ten daerah kula, ten seblak mriko, walaupun celak kali Tebu Ireng, tapi nggih nasi wonten mawon. Padahal nggih rajin tahlil nggih. Nah itu berarti kan belum bisa memetik hikmah dari apa yang diikuti. Kapan-kapan lho awake dhewe iki ya pengin ditahlili, makane ayo sing apik kan ngoten. Lah, ditahlili nggih dikirim doa, tapi sangu kita itu harus kita persiapkan. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu yang berikutnya ingkang badhe kula aturaken nggih menika kula lan panjenengan kedah merenung. Tiyang niku sedaya mesti balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu bersusah payah, kamu terus melakukan berjuang kadihun ila rabbika, menuju Tuhanmu. Famulaqih, maka kamu akan menemuinya. Kita ini urip kan menuju ke sana semua. Sehingga jangan sampai nanti ketika kita kembali ini kesasar. Roh kita akan kembali kepada Allah. Roh yang ditiupkan kepada jasad kita niki itu akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah bali niku harus latihan cegah kesasar. Latihan yang ndamel napa? Salat 5 waktu paling boten niku minimal. Kalau salatnya baik, ini sesungguhnya salat 5 waktu itu melatih agar kita kembali nanti itu tidak kesasar. Lalu wonten ibadah haji, wonten umroh. Ini juga latihan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, tubuh kita niki wonten ruh, wonten jasad. Lah jasad niki terdiri dari setidaknya 4 unsur. Wonten unsur api, wonten unsur air. Niki 2/3 dari jasad kita ini, tubuh kita ini air. Wonten unsur angin, wonten unsur tanah. Unsur yang ada pada jasad kita niki sedikit banyak itu mempengaruhi sifat-sifat kita. Inilah yang kemudian sifat-sifat dari unsur-unsur ini dibimbing oleh wahyu melalui agama agar ini terarah dan boten kesasar. Karena kalau roh niku suci. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan di dalam jasad itu mir ruhi. Ruh niki saking Allah. Tapi jasad kita ini yang kemudian ada gesekan antara ruh dan jasad, sehingga kalau ini kita tidak mengikuti bimbingan wahyu, ini sangat kesasar. Kita lihat unsur api. Tiang ini kadang-kadang wonten sifat panas sih. Pas kados emosi, murang-muring, merasa harga dirinya. Ini kalau konteksnya pas lalu proporsional sih tidak masalah. Kadang-kadang berlebihan sehingga tidak proporsional. Ini unsur api. Unsur air. Air ini ada baiknya, tapi juga kalau banyak juga kadang-kadang membahayakan. Lalu ada unsur angin, nabrak sana sini. Ada unsur tanah. Lah unsur tanah niki lho, yang kadang-kadang kalau tidak terkontrol, tanah niku apa salah satu sifatnya? Tanah niku menawi jenengan soi toyo kados ngeten niki, niku mboten saged nolak. Udan deres sak pira mawon mboten saged nolak. Mesti kurang nih, mesti nrimo mawon. Lho tiyang ini kadang unsur tanah nih lho. Makanya mangke lek meninggal jasad kita dikembalikan.
Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan surat Toha niku. Minha saking tanah khalaqnakum kami menciptakan kalian. Nek singen Nabi Adam alaihi salam niku tercipta dari tanah liat. Mintin. Nek kula lan panjenengan niku saking pertemuan nun sewu spermatozoa dengan ovum, sel telur. Tapi bahan dasar dari sperma niku, air mani niku tidak lain adalah saripati dari tanah. Itu maem nasi, maem beras. Nggih, nasi nggih dari beras, beras dari padi. Dari saking pundi? Pari. Saking lemah. Makan hewani, protein hewani. Sapi. Sapi niku maeme napa? Rumput saking pundi? Tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dan di dalam tanah itu kami akan mengembalikan jasad kalian. Yang nek sedo dikubur niki sebagai penghormatan terhadap jenazah. Jasadnya dikubur, lalu kemudian ruhnya. Ruh ini ada di sebuah alam namanya alam barzakhi. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dikumpulkan di sana. Roh niku saged ngertos apa yang kita alami niki. Sing dialami sing urip anak putu nek ndongaken niku roh niku saged tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah. Niku. Dados roh niku saged mengetahui kita. Niki kalau pembahasan lebih dalam tentang roh niku wonten ulama namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah niku menulis buku tentang ruh. Walaupun ruh niku hakikatnya tidak ada yang tahu. Karena ten Quran niku sahabat nanti wonten asbabun nuzul, sahabat niku nate tanglet kepada Rasulullah tentang roh niku napa. Ternyata turun ayat wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sahabat tanglet kepada Rasulullah tentang roh. Allah memerintahkan kul, katakanlah Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi. Sudah, roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Menungso niku tidak diberi ilmu, kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Lah niki. Tapi Ibnu Qayyim membahas roh itu bukan hakikatnya roh, tetapi terkait dengan bagaimana roh niku nanti setelah meninggal, apakah bisa mengetahui orang-orang yang hidup, apakah bisa mendengar doa orang yang hidup, berdasarkan riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku wonten kitab itu. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lah niki wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu pula kami akan keluarkan kalian nanti ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala untuk yang kedua kalinya, lalu sedaya niki bangkit keluar dari kuburan. Kemana? Menuju ke sebuah tempat yang namanya Al-Mahsyar, tempat manusia mulai sejak zamannya Adam sampai nanti hari kiamat itu dikumpulkan. Di situ nanti ada yaumul hisab, ada hari perhitungan. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terakhir ingkang badhe kula aturaken nggih menika kita kedah waspada. Tiyang urip niku kan mboten wonten sing mboten seneng dhuwit. Sedaya seneng. Tetapi yang paling penting bagaimana pola pikir kita bahwa uang itu bukan tujuan, tapi bagaimana ia menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Lah niki Allah sampun wanti-wanti dalam surah Al-Munafikun. Niki surat Munafikun niki. Niku menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik, lalu datang kepada Rasulullah, lalu kemudian terungkap kebohongannya. Munafik niku wonten kalih, wonten nifak niku sing i'tiqadi niki zaman Rasulullah kata. I'tiqadi niku jabone munine beriman tapi asline kafir. Lah sakniki sing katane nifak atau munafik niku amali. Munafik amali niku jabone kalian jerone mboten sami. Nek sembayang ketok wong, ketok tanggane rada dawa, tapi lek dhewean ala kadarnya niki munafik amali. Niki kadang-kadang koreksi damel kula lan panjenengan sedaya. Termasuk kula barang niki kadang-kadang naudzubillah. Mari niki kula ngingatken diri kula piyambak lan jenengan sedaya, monggo kita terus berusaha untuk memperbaiki seluruh amaliyah kita, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun pesan dan surat Al-Munafikun niku
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sampai melalaikan kepadamu harta kalian. Niki la tulhikum amwalukum wala auladukum. Yang kedua baru anak-anak kalian. Ternyata kalau kita melihat beberapa tulisan para pakar terkait dengan Al-Qur'an, di situ ada pendahuluan dan pengakhiran. Dalam ilmu balaghah disebut dengan takdim dan takhir niku. Kene apa kok didhisikno amwal? Soalnya ternyata amwal niku berpotensi untuk melalaikan manusia dari tujuan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saat niki niku kadang-kadang niki leres niki latul hikum amwalukum. Gara-gara amwal, gara-gara harta niku tiyang wonten sing lali. Makanya tiyang sing oleh diiri niku salah satunya orang yang punya harta tapi dia selalu menafkahkan harta itu di jalan Allah dan merasa bahwa harta itu adalah titipan. Titipan, itu titipan, itu amanah nih. Jadi digunakan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang gara-gara amwal, gara-gara harta niku saged nggarai dadosi ngapunten eleke dulur. Silaturahim jadi terputus. Lho niki lha mboten sae. Padahal latul hikum amwalukum wala auladukum. Sing kedua aulad. Kadang-kadang kemudian sombong-sombongan anak putu, anak buah, pengikut. Niku masuk sedaya. Niku juga bisa melalaikan. Karena sudah banyak pengikutnya lalu melupakan, melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Nek wonten tiyang sing nglakoni kados mekaten menika, faulaika humul khasirun. Al-Qur'an menyebutkan mereka itulah orang-orang yang rugi. Saestu rugi. Ingkang kula lan panjenengan beto mangke lek sampun sumare, sampun menghadap dhateng ngersahipun Allah Subhanahu wa taala napa? Napa harta kita, rumah kita? Boten. Yang ditanyakan adalah amanah, bagaimana amal kita, lalu amanat yang telah diberikan oleh Allah, bagaimana pertanggungjawaban kita, baik itu amanat diri kita sendiri dan juga amanah yang dititipkan kepada kita, mungkin keluarga kita, anak-anak kita. Niki sedaya amanah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Lalu ayat berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum. Lho niki lho. Carane ya nopo? Cek harta itu tidak melalaikan kita dari mengingat Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Niki yang perlu kita garis bawahi, razaqnakum. Razaqna niku menggunakan kata ganti kami. Berarti Allah menganugerahkan rizki niku juga harus ada ikhtiar dari orang yang bersangkutan. Berarti ada keterlibatan pihak lain. Mboten saged tiyang mek meneng tok, mboten nyambut damel, mboten anu. Lalu berharap lek wayahe maem yo maem, lek wayahe oleh ngombe yo ngombe. Mboten saged. Harus ada ikhtiar. Makanya terkait dengan rizki, jaminan Allah niku kan ayate wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun disebutkan binatang melata. Kenapa kok enggak disebutkan wa ma min makhluqin? Kok nggak disebut makhluk? Ternyata rahasianya oleh ahli tafsir kepanggih uang niku lek pingin oleh rezeki niku nggih kudu ana dububah, kudu ngremet, kudu wonten gerak, harus ada action. Inilah yang dalam bahasa surat Wal Asri disebutkan orang yang tidak rugi niku harus amanu, pertama beriman. Wa amilus solihat, amal soleh niku adalah langkah konkret dari keimanan kita. Berangkat tahlil termasuk amal soleh.
Karena berangkat tahlil kadang-kadang nggih rada abot ya. Kadang-kadang napa malih niku kadang-kadang ten masyarakat nek ten mriki mboten wonten insyaallah. Ten nggon kula ten seblak kadang ten Malang niku wonten kadang tiang-tiang niku lek sing ngundang niku tiange rada menengah ke atas niku kathah sing ndugi. Tapi lek kalangan mohon maaf menengah ke bawah niku kadang-kadang teko rada arasa-arasen. Engko sing dirasani kadang-kadang alas teko kok berkate yo bandeng presto lho ngoten niku lho. Padahal lek tahlil ngeten niki pun kita niat membaca kalimat thayyibah tadi hadis ingkang kula waosten awal kala wau. Illa khaffathumul malaika. Niki insyaallah barokah. Barokah niku mboten saged diitung tok materi tok. Barokah niku sakinah, ketenangan jiwa, ketenangan keluarga. Niku adalah bentuk keberkahan-keberkahan yang tidak bisa diukur dengan nilai materi. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah memerintahkan infak niku mboten sedaya. Tapi sebagian mimma loh kadang-kadang sebagian loh nggih abot. Karena sebagian itu kan persentase. Kekayaannya sekian, hartanya sekian, berarti persentasenya sekian. Katakanlah 2,5%-nya berarti kan banyak. Kan ngoten. Lah tapi niki keimanan kita diuji di sini. Daripada nanti menyesal min qabli ayyati ahadakumul maut. Saderenge ndugi dumateng panjenengan sedaya kematian. Soalnya napa? Lek wis mati niku mangke karek getune. Loh, tiyang sedo niku saged getun. Saged ayat niku menjelaskan niku. Min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka gedune ngeten, ya Allah, seandainya Engkau paringi kesempatan diluk ae kula urip malih. Di situ disebutkan kata-kata diluk. Soalnya napa? Pengajuan niku lek wonten diluke niku berharap akan dikabulkan oleh Allah. Tapi napa wonten tiyang lek sing kemudian wafat lalu kemudian balik lagi atas permintaan yang bersangkutan betul wonten. Tapi yang ada niku dalam kisah niku dan memang fakta itu ada beberapa orang yang diberi keutamaan oleh Allah mati lalu hidup lagi, itu namanya mati suri. Dan sudah itu biasanya tiangnya sae mantun niku. Tapi napa saged kita njagakno niku? Gak apa-apa bae aku ben mati sik diluk marang urip maneh. Oh, niku spekulasi niku. Nek mboten balik gawat. Dan kata mboten balik ya. Apa yang akan dia perbuat? Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Sungguh saya akan bersedekah loh. Wa akum minas solihin, dan saya jadi orang yang solih, yang baik, yang selalu melakukan amal-amal yang baik. Ini penyesalan orang yang mati tapi dia tidak menafkahkan hartanya selama hidupnya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah niki luar biasa. Nek kedalon mboten sae. Memang acaranya mulai ini pun dalu. Coba lek mulai sonten wae insyaallah mboten kedalon ya. Terakhir, kalau namung badhe cerita ten Madinah niku kula maos berita ten Madinah ten daerah Al-Markaziyah niku sedang dibangun hotel. Hotel itu nanti namanya Hotel Utsman Ibnu Affan. Ternyata setelah dilacak, diteliti, kenapa hotel ini namanya Utsman bin Affan? Apakah ada anak cucu yang kesekian, ke nomor sekian, entah nomor berapa ratus? Apa itu yang membangun hotel? Ternyata setelah dilacak, mboten. Ternyata kepanggil jawabannya, uang yang digunakan untuk membangun hotel niku adalah dana yang diambilkan dari rekening atas nama Utsman bin Affan. Oh, Utsman bin Affan niku lho sahabat Rasulullah. Kok tasik enggak ada rekening niku ono apa ceritane? Ceritane ngeten. Ketika kaum Muhajirin berhijrah ke Madinah lalu bergabung dengan kaum Ansor, orang-orang yang masuk Islam ketika itu, niki membutuhkan air. Kita tahu air itu adalah sesuatu yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Tapi ternyata di Madinah ketika itu hanya ada satu sumur, yang sumur itu terkenal dengan sebutan Bi'ru Rumah. Sumur itu punyanya orang Yahudi
yang jelas-jelas kalau orang Islam yang ngambil air dari sumur itu tidak boleh. Akhirnya Yahudi itu mau, tapi syaratnya bagi dua, harus dibeli separuh sumur ini, baru separuhnya dia miliki, dan separuh ini boleh digunakan, airnya boleh digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Akhirnya oleh Utsman bin Affan, karena Utsman ibnu Affan itu termasuk sahabat yang kaya raya, tapi beliau menginfakkan hartanya luar biasa untuk kepentingan dakwah Islam. Lalu dibelilah sumur itu. Lalu seiring berjalannya waktu, oleh Utsman setelah dibeli itu tidak dipakai pribadi, tapi diwakafkan untuk kebutuhan umat Islam. Akhirnya mengalir. Niki contoh dari sedekah dalam bentuk niki. Lalu setelah itu umat Islam semakin banyak, kebutuhan air semakin meningkat. Sehingga akhirnya nego dengan orang Yahudi tadi, akhirnya disepakati, ya sudah, sumur ini saya jual dengan harga waktu itu 20.000 dirham. 20.000 dirham itu ternyata kalau dikuruskan itu adalah 50 juta rial. Niku kalau dikuruskan dengan uang rupiah kita saat niki, niku ketemu angka lebih dari 150 miliar. Niku dibeli oleh Utsman ibnu Affan. Setelah dibeli, maka air itu dipakai untuk mengairi itu. Lalu di situ ada lahan, yang lahan itu ada kebun. Yang kebun itu diairi dari air itu. Terus kebun milik Utsman ibnu Affan. Singkat cerita, kebun ini berkembang sampai diteruskan setelah Utsman wafat, diteruskan kebun ini diwakafkan kepada umat Islam. Lalu kemudian kebun ini dikelola oleh Kementerian Pertanian Saudi Arabia. Hasil dari perkebunan itu yang separuh digunakan untuk kepentingan umat, yang separuhnya dimasukkan rekening, dan rekening itu didaftarkan atas nama Utsman ibnu Affan. Dari rekening niku bertambah terus, akhirnya dari rekening dan kebun itu dipakai untuk membangun hotel yang nanti income pemasukan dari hotel niku yang diperkirakan per tahun itu sekitar sekian ratus miliar pemasukannya niku. Itu nanti akan dikelola lagi, yang separuh akan diberikan untuk pengelolaan terkait dengan pemberdayaan umat, untuk fakir miskin, pokoknya untuk pengembangan umat lah. Lalu yang separuhnya lagi dimasukkan ke rekening lagi. Loh, ini contoh bahwa kalau begini ini kan sedekah jariyahnya kan jalan terus. Inilah sesungguhnya terkait dengan harta yang produktif. Maka tidak heran kalau kemudian memang Rasulullah pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Nek tiyang niku sedo sudah putus. Mboten saged salat, tapi disolati sepindah lalu dikubur. Tapi tidak terputus tiga hal. Sedekah jariyah. Dengan sedekah ten tiyang napa ten masjid ini dipakai terus, mewakafkan sesuatu lalu dipakai terus. Ini akan mengalir terus. Awa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bentuknya kata. Boleh jadi kita melakukan kebaikan lalu ditiru oleh orang lain, ini juga masuk kategori ilmu yang bermanfaat. Wonten tiyang sregep ten masjid, terus wonten tiyang terinspirasi, kok sae tiyang niko niru, niku dapat pahala yang sama dengan tidak mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan, yang mencontohkan man sanna sunnatan hasanatan. Dan yang terakhir, awwaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada orang yang meninggal itu, termasuk kita kula lan panjenengan sedaya menika. Inilah sesungguhnya yang paling penting dalam hidup kita, apa yang harus kita persiapkan. Bagaimana kita sedekah jariyah, bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita, generasi kita mendatang, sehingga nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, kita sampun sumaring sedaya niki wonten kiriman-kiriman saking anak putu kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi setelah tahlil menika dan tahlil-tahlil yang lain, kula terutama kula piyambak lan panjenengan sedaya niki selalu berikhtiar, berusaha optimal untuk memperbaiki diri kita dari banyak hal dan dalam banyak hal, dalam pengelolaan harta kita, dalam pendidikan anak-anak kita, serawung dengan tanggi-tanggi dan seterusnya. Niki penting kagem
amal soleh kula lan panjenengan sedaya yang ini adalah sangu, karena sesungguhnya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunya niku adalah ladang untuk akhirat kita. Kula kinten niki kemawon, mugi-mugi wonten ingkang saged dipundhut hikmah sehingga ketika kita kembali dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf menawi kata kekhilafan, salah kata niki saking kula piyambak nggih maklum tasik pelajaran. Ngapunten sanget. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.